Putri KW hadapi grup neraka di BWF World Tour Finals 2025. Mampukah wakil Indonesia bertahan di antara raksasa bulu tangkis dunia? BWF World Tour Finals 2025 siap guncang. Putri KW hadapi An Se-young di grup neraka. Akankah wakil Indonesia bertahan? Wah, grup neraka saja bikin penasaran. BWF World Tour Final selalu menyajikan pertandingan kelas dunia. Kabar drawing ini sangat dinanti. Siapa saja lawan Putri KW yang super tangguh dan bagaimana peluangnya menuju semifinal? Betul, Putri Kusuma Wardani, akrab disapa Putri KW, akan menghadapi lawan super tangguh di BWF World Tour Finals tanggal 17 hingga 21 Desember 2025. Ia satu grup dengan 3 pemain papan atas, An Se-young dari Korea, Akane Yamaguchi dari Jepang, dan Tomoka Miyazaki, juga dari Jepang. Ini grup yang benar-benar menantang. An Se-young, Akane Yamaguchi, dan Tomoka Miyazaki. Itu memang grup yang sangat berat, bahkan bisa dibilang grup kematian. Ketiga pemain tersebut dikenal memiliki kualitas dan performa yang sangat konsisten. Apa yang membuat grup ini begitu menantang bagi Putri KW untuk lolos semifinal? Lawan-lawan tersebut membuat Putri KW tidak akan mudah mendapatkan tiket semifinal. Mereka sering menyulitkan Putri KW di laga sebelumnya. Ini ujian sesungguhnya bagi mental, strategi, dan kemampuan fisik Putri KW di turnamen bergengsi ini. Sebuah pembuktian diri di panggung global. Jadi, Putri KW harus berjuang ekstra keras. Setiap poin akan sangat berarti dalam menentukan nasibnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun. Lalu bagaimana dengan wakil Indonesia di nomor tunggal putra? Siapa yang akan berjuang? Di nomor tunggal putra, Jonathan Christie akan bersaing di grup A. Lawan-lawannya juga tidak kalah berat. Kunlavut Vititsan dari Thailand, Anders Antonsen dari Denmark, dan Christophe Popov dari Prancis. Persaingan di grup A ini diprediksi akan sangat meriah dan ketat. Jonathan Christie juga dihadapkan pada grup yang sulit. Kunlavut Vititsan, Anders Antonsen, dan Christophe Popov adalah pemain top dengan gaya permainan berbeda. Ini akan jadi tontonan menarik yang patut kita nantikan, penuh dengan rally-rally panjang. Lalu bagaimana dengan nomor ganda putra? Pada nomor ganda putra, kita punya 2 wakil. Syukurnya mereka berada di grup yang berbeda. Pasangan Sabar Karyaman dan M. Reza Pahlevi satu grup dengan Kim Won-ho dan Seo Sung-jae dari Korea. Sebuah tantangan berat di awal turnamen. Itu cukup melegakan, jadi tidak ada perang saudara terlalu dini antar sesama wakil Indonesia, memungkinkan mereka berdua melaju sejauh mungkin. Lalu bagaimana dengan unggulan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto? Siapa lawan mereka di fase grup? Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto bakal satu grup dengan pasangan kuat dari Malaysia, Aaron Chia dan Soh Wei-yik. Ini akan menjadi pertarungan sengit, mengingat rivalitas Indonesia-Malaysia di sektor ganda putra yang selalu memanas dan penuh gengsi. Aaron Chia dan Soh Wei-yik memang selalu menjadi batu sandungan tangguh yang harus dihadapi dengan strategi matang. Semoga Fajar dan Rian bisa melewati hadangan ini dan melaju mulus. Terakhir, bagaimana nasib wakil Indonesia di nomor ganda campuran? Di nomor ganda campuran, Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu bakal menghadapi ujian berat. Mereka akan dikepung 2 ganda Malaysia sekaligus, yaitu Chen Tangjie dan Toh Iwei, serta Goh Sun Huat dan Lai Sevon Jemi. Ada juga pasangan kuat dari Cina, Feng Yangjie dan Huang Dongping. Wah, ganda campuran kita dikepung habis-habisan oleh wakil Malaysia dan Cina. Ini benar-benar grup yang sangat berat. Bagaimana peluang Jafar dan Felicia untuk lolos dari grup neraka ini dan menciptakan kejutan? Peluang memang tidak mudah, namun di ajang sekelas BWF World Tour Finals, setiap pasangan punya potensi membuat kejutan besar dan membalikan prediksi. Kunci utamanya adalah persiapan matang, mentalitas baja, dan konsistensi di setiap pertandingan. Mereka harus memanfaatkan setiap celah. Jadi, BWF World Tour Finals 2025 ini akan menjadi medan pertempuran sesungguhnya bagi wakil-wakil Indonesia. Kita berharap mereka bisa menunjukkan performa terbaik dan membawa pulang gelar juara demi kebanggaan merah putih. Tepat sekali, dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia tentu dibutuhkan untuk menyemangati para atlet kita agar berjuang maksimal. Mari kita nantikan bersama perjuangan wakil Indonesia. Pasti akan kami nantikan dengan penuh antusiasme dan semangat patriotisme. Terima kasih atas rangkuman drawing BWF World Tour Finals 2025 ini yang sangat informatif dan memicu semangat. Sama-sama, tetap saksikan berita bulu tangkis terkini hanya di sini. Jangan lewatkan setiap momen krusial dari BWF World Tour Finals 2025. Saksikan Alwi Farhan, tunggal putra Indonesia, tampil menggila di SEA Games 2025. Sulap skor tertinggal jadi kemenangan dramatis. Wah, seru sekali.
Alwi Farhan memang selalu punya cara mengejutkan penggemar bulu tangkis dengan permainannya yang tak terduga. Bagaimana jalannya pertandingan perempat final SEA Games 2025 ini? Pasti penuh ketegangan. Betul, Alwi Farhan berhadapan dengan wakil Filipina, Clarence Villaflor, di babak perempat final. Pertandingan perebutan tiket semifinal cabang bulu tangkis perorangan ini terselenggara Jumat tanggal 12 Desember 2025 di Thammasat Rangsit Gymnasium, Thailand, yang riuh oleh pendukung. Secara teori, Alwi Farhan seharusnya mengamankan kemenangan, mengingat perbedaan peringkat. Alwi ranking 17 dunia, Villaflor 253, tapi di lapangan semua bisa terjadi, bukan? Justru itu menariknya. Villaflor justru mencatatkan keunggulan awal game pembuka. Kejutan dimulai ketika Villaflor mendapatkan 5 poin beruntun. Tak hanya menyamakan skor, tetapi juga membalikan kedudukan dari 1-2 menjadi 6-2. 5 poin beruntun, itu awal yang sangat mengejutkan. Villaflor tampil di luar ekspektasi banyak orang. Bagaimana Alwi merespons ketertinggalan signifikan ini? Apakah ia sempat panik? Sempat kecolongan 2 poin lagi, menjadi 6-4. Villaflor kembali menghentikan momentum Alwi dengan penempatan bola cermat, mengubah skor menjadi 7-4. Alwi semakin tertinggal, bahkan melakukan kesalahan sendiri. Pukulannya jatuh di luar arena, membuat skor 4-8. Situasi sulit bagi Alwi, tertinggal 4-8. Dan sampai interval pun pebulu tangkis asal Surakarta itu tetap tertinggal 7-11. Apa yang terjadi setelah interval? Apakah Alwi mampu bangkit dari tekanan? Villaflor benar-benar menunjukkan aksi luar biasa. Kejaran Alwi tak membuatnya goyah. Ia bahkan mampu mendulang poin dengan pukulan silang tajamnya, membuat skor 13-9. Sepertinya Villaflor punya hari terbaiknya. Ini drama. Dengan ketertinggalan cukup jauh di game pertama, bagaimana Alwi bisa membalikan keadaan? Pasti ada momen kunci yang mengubah segalanya. Di satu sisi, Alwi tidak mau menyerah. Permainan solid wakil merah putih ini akhirnya membuat skor sama kuat, 14-14, usai tertinggal jauh 10-14. Sebuah comeback luar biasa yang patut diacungi jempol. Membalikan skor dari 10-14 menjadi 14-14, itu butuh mentalitas baja. Pasti rally-rally panjang sangat menguras energi dan menguji fisik. Tepat. Dalam kedudukan seimbang itu, rally panjang pun terselenggara. Poin krusial didapatkan Alwi menyusul pengembalian bola musuh yang melebar arena, mengubah skor menjadi 15-14. Dan setelah itu momentum beralih ke tangan Alwi. Apakah ia berhasil menjaga keunggulannya hingga akhir game? Betul. Setelah membalikan keadaan, momentum dipegang Alwi. Ia terus melaju dan akhirnya memenangi game pertama dengan skor 21-18. Kemenangan yang diperjuangkan keras. Game pertama penuh perjuangan luar biasa. Lalu bagaimana dengan game kedua? Apakah Alwi masih kesulitan atau sudah menguasai pertandingan? Pada game kedua, Alwi lebih bisa menguasai jalannya pertandingan. Ia tidak memberikan banyak celah. Penyesuaian strategi Alwi bekerja baik. Villaflor sesekali memberikan serangan kejut seperti smash kerasnya yang membuahkan angka, mengubah skor menjadi 4-9. Jadi Villaflor masih melawan, tapi dominasi Alwi sudah terlihat. Bagaimana momentum keunggulan Alwi terjaga sampai akhir game? Momentum keunggulan Alwi mampu terjaga sampai masa interval dengan skor 11-6. Sampai laga selesai, tak sekalipun Villaflor mampu mengejar ketertinggalannya. Kemenangan Alwi di game kedua sangat meyakinkan dan menunjukkan konsistensinya. Kemenangan meyakinkan, ini menunjukkan kelas Alwi Farhan. Berapa skor akhir game kedua dan bagaimana Alwi menuntaskan pertandingan ini? Pertandingan ini dimenangi Alwi dengan skor 21-14 di game kedua, menyusul smash menyilang keras yang tak mampu dibendung musuh. Sebuah kemenangan menunjukkan kelas Alwi Farhan yang sebenarnya. Luar biasa, Alwi Farhan membuktikan mental juara dan kemampuannya bangkit dari situasi sulit. Ini membanggakan Indonesia di SEA Games 2025, inspirasi bagi atlet muda. Tepat, kemenangan ini membawa Alwi Farhan melangkah ke semifinal, semakin dekat dengan medali emas. Kita patut menantikan kiprahnya selanjutnya dengan harapan penuh. Pasti kami nantikan dengan antusias. Terima kasih atas ulasan lengkapnya. Sama-sama, tetap saksikan berita olahraga terkini hanya di sini. Jangan lewatkan setiap momen perjuangan dan kemenangan atlet-atlet Indonesia di SEA Games 2025. Starts feeling I don't pace myself, I grind on kneeling, got lust for change.